kita di saat ini. Terima kasih, mohon berkenan Bapak Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia untuk menerima cenderamata dari warga yang ada di wilayah pelayanan Klasis Jaya Tamoras Bari, Gereja Kristen Indonesia Papua, yang akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Fokus Saudari kepada Bapak Wakil Menteri Transmigrasi. Kami menyerahkan panah ini sebagai ini sebagai senjata kami untuk berperang dan mencari untuk kehidupan kami di atas negeri ini. Kami menyerahkannya sebagai simbol bagi Bapak. Atas panah sebagai simbol persaudaraan bahwa kita adalah keluarga besar negara kesatuan. 1, 2, 3. Genggam tangan di depan. Aba-aba. 1, 2, 3. Selesai. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya kita boleh berkumpul dalam acara peletakan batu penjuru pembangunan gedung Jemaat Immanuel Muari di hari ini. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan, saya menyampaikan selamat datang kepada Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Tifai Yoga Mauladi MSc, dan terima kasih telah hadir bersama kita sang istri. Mari kita berikan apresiasi buat ibu yang mendampingi Menteri. Terima kasih. Kehadiran Bapak merupakan suatu kehormatan sekaligus wujud perhatian pemerintah pusat bagi pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan, khususnya dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Hadirin yang saya kasihi, peletakan batu penjuru ini bukan hanya dimulainya pembangunan visi gereja, tetapi juga menjadi tanda iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Kami percaya pembangunan ini akan memperkuat iman jemaat, mempererat persaudaraan, serta menjadi wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, beriman, dan takut akan Tuhan. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan mendukung penuh pembangunan ini sebagai bagian dari visi kita untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, beradab, adil, mandiri, dan sejahtera. Akhirnya, mari kita bergandengan tangan saling mendukung dan percaya bahwa pekerjaan yang baik yang kita mulai hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Demikian sambutan Bupati Manokwari Selatan. Selanjutnya kita akan mendengarkan secara saksama sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur Papua Barat. Kepada Bapak, waktu kami sediakan. GKI Immanuel Muari. Baik, pertama saya sampaikan kita semua bahwa mari kita bersyukur, terima kasih atas doa kita semua. Dari doa itu ya, Tuhan dengar, jawab, dan hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan ini adalah doa kita semua. Baik, perlu sampaikan untuk kita semua bahwa ya ini pantun juga tapi panjang juga. Tapi pantun ini untuk satu menyatukan kita. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Itulah tanah Papua, itulah Papua Barat, itulah Manokwari Selatan. Ini adalah rumah kita bersama, dan kita harus tinggal sama-sama, kita hidup rukun-rukun dan damai,
antara semua suku, agama, ras, adat, budaya. Ini adalah bagian yang harus kita jaga dan ini adalah modal kita untuk kita membangun Indonesia, kita bangun tanah Papua, kita bangun Papua Barat, kita bangun Manokwari Selatan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih juga hari ini kita diundang oleh Jemaat ya, GKI Immanuel, Muari, Klasis Atam, Orang Suari. Kita semua ada meletakkan batu pertama pembangunan gedung gereja ini, dan untuk itu saya yakin percaya imani bahwa ya, jemaat ini punya iman luar biasa ya, dengan doa itu Tuhan dengar jawab, dan hari ini puji Tuhan kita tepuk tangan untuk Bapak Menteri Presiden Indonesia bisa ada bersama dengan kita, dan hari ini kita bisa meletakkan batu pertama pembangunan gedung gereja. Terus saya perlu sampaikan ke Bapak Wamen bahwa kami di Provinsi Papua Barat ya, dengan semangat membangun hati, mempersatukan dekasi, kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat dan mandiri. Nah, dengan demikian, kami Provinsi Papua Barat, kami juga dalam APBD Papua Barat, kami juga alokasikan dana untuk memberikan dukungan kepada umat beragama yang ada di Papua Barat. Pertama, ada 3 lembaga keagamaan utama di tingkat provinsi. Ada FKUB, kerjasama antara umat beragama, kemudian juga ada PGGP, Persatuan Gereja-Gereja Papua Barat, tapi juga ada MUI. Ada MUI yang membawahi ormas-ormas Islam, tapi juga ada Hindu, ada Buddha, dan dari waktu ke waktu atau tahun ke tahun kami memberikan dukungan untuk lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Provinsi Papua Barat. Nah, dengan demikian perlu sampaikan untuk Bapak Wamen bahwa kami di Papua Barat, ya, kantor PGGP, ya, juga pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan dukungan, dan kantor sudah dibangun dan sudah digunakan. Demikian juga kantor FKUB juga kami sudah dukung dan sudah dibangun dan sudah digunakan. Demikian juga kantor MUI ya, Papua Barat. Tadi kalau Bapak tiba di airport itu lihat di bukit itu ada kantor MUI di atas. Bukit itu Bapak Wapres ya, Pak Maruf Amin sudah pernah datang dan hadir di situ, kumpul semua tokoh agama, beliau memberikan arahan kepada kita semua pada waktu itu. Dan perlu sampaikan ke Bapak Wamen Transmigrasi bahwa kami di Papua Barat dalam hal ya, menjaga ya, toleransi, kerukunan, kebersamaan, persatuan, kesatuan. Ini kami di tahun 2017 ya, kami mendapatkan urutan 1 di Indonesia dari 34 provinsi pada waktu itu. Dalam hal kita menjaga toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Di tahun 2018 kami turun 1 tingkat urutan 2 di 34 provinsi. Tahun 2019 kami naik lagi di urutan pertama. Dan di 2021 kami pernah mendapatkan Harmony Awards dari Menteri Agama Republik Indonesia dalam hal kita menjaga toleransi dan kerukunan. Minta maaf dan saya lupa nih, Ketua MUI juga ada di tengah-tengah kita. Bapak Ketua MUI ini marganya juga Mandacan juga ada di belakang. MUI Papua Manokwari Selatan ya. Dan kita juga sini ada ya, Papua Barat ini kita ya, ada apa ya, filosofinya itu 1 tungku 3 batu ya, 1 tungku 3 batu. Jadi kalau kita berselesai di selatan, Papua Barat, di Papua, Kaimana, ya itu ya satu keluarga itu ya ada anak yang agama Islam, ada yang Katolik, ada juga yang Protestan. Maka kita 1 tungku 3 batu. Dan ini yang kita jaga sampai hari ini. Dan hari ini kita akan meletakkan batu pembangunan gereja ini. Tentunya ya panitia kita semua punya tanggung jawab. Kami juga meminta dukungan Bapak Wamen Transmigrasi juga untuk membantu mendukung panitia dalam pembangunan gedung gereja ini. Tapi juga yang bicara dengan Mike pun punya tanggung jawab juga untuk memberikan dukungan di pembangunan. Kalau kami juga demikian dan semua pihak ya perlu sampaikan ke kita semua bahwa ya kita di tanah Papua ini ya melalui Pulau Masinam ya sejak 5 Februari 1855 hamba Tuhan Otto dan Geisler
ketika menginjakan kaki di Pulau Masina, Manokwari, tanah Papua, ada doa sulung bagi kami. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Tanah ini sudah diberkati, kami semua sudah berkat Tuhan. Dalam tugas tanggung jawab kita juga memberikan dukungan untuk berbagai kegiatan keagamaan, baik fisik maupun non fisik. Dan ini wujud salah satu hari kita terbuat untuk pembangunan. Untuk itu panitia yang pasti ya, kita semua yang hadir termasuk Pedan Michael. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan secara seksama sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Kepada Bapak Wamen, waktu disediakan. Ini dari rombongan Kementerian Transmigrasi, ada staf ahli Menteri Pak Binto, kemudian Ibu Eli, Direktur Kawasan Transmigrasi, Bapak Kufal, Ternate dari Ternate, Direktur Kelembagaan, dan beberapa staf yang lainnya. Saya sangat senang ada di Manokwari Selatan di Papua Barat. Udaranya sejuk, tidak ada polusi. Panoramanya sangat indah karena matahari untuk menyapa masyarakat Indonesia selalu dari ufuk timur, dari Papua. Jadi Papua adalah tanah harapan dan kita bersama-sama terus untuk menjaga kerukunan, keamanan, dan melalui konsep tadi Pak Gubernur bilang satu tungku tiga batu, melambangkan tentang persatuan dan keberagaman. Betul Pak Gubernur ya? Jadi Kementerian Transmigrasi sudah berdiri, Bapak, Ibu-Ibu. Dulu Kementerian Transmigrasi itu selalu berubah nomenklaturnya. Menurut Bapak Presiden, amanatnya yang diberikan kepada kami ada 3 hal. Satu, untuk menjaga NKRI dengan adanya perpindahan jumlah penduduk, akan ada penyatuan, kebersamaan, kemudian pendekatan melalui proses akulturasi, asimilasi yang berbeda suku, berbeda adat untuk menjadi satu, bahwa kita ini adalah masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan. Orang kemudian menikah, orang Jawa menikah dengan orang Papua, orang Aceh menikah dengan orang Sulawesi, itu sudah bukan hal yang aneh lagi. Gitu. Jadi semuanya menunjukkan bahwa meskipun berbeda-beda suku, dengan pemberian reforma agraria, lahan diharapkan para transmigran itu bisa merubah nasibnya. Yang ketiga, untuk mewujudkan berkontribusi dalam swasembada pangan. Karena di sebagian besar kawasan transmigrasi itu adalah menjadi lumbung pangan nasional, terutama sentra produksi beras. Sekarang ini, Pak Gubernur, transmigrasi beda dengan dulu. Kalau dulu bersifat top down dan sentralistis dari hulu sampai hilir, itu pemerintah pusat yang mengerjakan. Dengan adanya Undang-Undang Transmigrasi Nomor 29 Tahun 2009, sekarang ada perubahan paradigma. Transmigrasi bersifat desentralisasi dan bottom up. Pemerintah pusat tidak akan mengirimkan warga transmigrasi tanpa ada permintaan dari pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah tidak meminta kepada pemerintah pusat untuk mengirimkan warga transmigrasi, maka pemerintah pusat tidak akan mengirimkan warga transmigrasi. Kalau pemerintah daerah meminta ada warga transmigrasi, nanti kita lihat
Yang diminta itu transmigrasi lokal atau transmigrasi umum, seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya, mengirim surat kepada Kementerian Transmigrasi untuk membuka program transmigrasi, tetapi 100% itu adalah transmigrasi lokal, karena ada satu desa di dekat pantai yang setiap tahun selalu mengalami abrasi laut, selalu kena. Terus terjadi bencana, akhirnya oleh pemerintah daerah diusulkan untuk berpindah ke kecamatan yang lain. Boleh melalui namanya program transmigrasi lokal, memindahkan desa ke desa yang lain atau ke kecamatan yang lain dalam satu kabupaten. Itu kami akan membantu untuk itu, mulai dari dana dan lain sebagainya. Juga di Konawe Utara kemarin kami hadir, mereka meminta perlu ada program transmigrasi dengan komposisi 80% itu warga lokal dari desa yang lain mau dipindahkan ke desanya, dan 20% dari luar. Jadi semuanya itu adalah dalam rangka untuk kepentingan pemerintah daerah, dalam rangka membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru agar pemerintah daerahnya berkembang, ada penambahan pertumbuhan ekonomi, dan ada pendapatan masyarakat bisa bertambah. Jadi kalau tidak ada permintaan transmigrasi, program transmigrasi dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak akan membuat program transmigrasi dalam konteks pengiriman calon warga transmigran. Karena sekarang orientasi dan paradigma Kementerian Transmigrasi itu berbeda dengan masa lalu. Tidak berorientasi kepada perpindahan penduduk, tetapi lebih pada peningkatan kesejahteraan eks kawasan transmigrasi maupun dalam kawasan transmigrasi yang masih dalam pembinaan dari Kementerian Transmigrasi. Jadi kami akan membantu kawasan-kawasan transmigrasi di dalam fasilitas dan pembangunan infrastruktur. Kami di Papua Barat untuk tahun anggaran 2025 melalui dana APBN, APT, membantu sebesar 10,4 miliar rupiah. Betul ya? Nah, nanti akan kami diserahkannya di sini apa di mana? Oh, di sana. Dan kami juga membantu semua aspirasi dan kepentingan warga, baik itu warga trans maupun warga setempat. Tidak ada bedanya karena kami sekarang bertanggung jawab bukan hanya kepada warga transmigrasi, tetapi juga bertanggung jawab kepada warga setempat di dalam kawasan transmigrasi. Nah, jelas ya. Jadi meskipun itu bapak-bapak, ibu-ibu itu yang mau bekerja sebagai petani, meskipun bukan warga transmigrasi, tetapi berada di dalam kawasan transmigrasi, kita punya kewajiban untuk membantu. Membantu dalam bidang pertanian kah, membantu dalam pengembangan infrastruktur, irigasi, dan lain sebagainya. Karena sekarang dengan model kabinet Bapak Presiden Prabowo ini, seluruh kementerian lembaga terkoneksi secara integratif. Jadi sekarang lebih efektif, lebih efisien di dalam membuat program-program. Kami akan bekerja sama dengan kementerian yang lain. Misalnya Bapak Ibu butuh pupuk, butuh alat pertanian, kami meminta kepada Kementerian Pertanian untuk membantu Bapak Ibu dalam penyediaan pupuk dan alat-alat pertanian. Begitu juga dengan pembangunan irigasi
sekolah, kesehatan, dan lainnya. Ini semuanya adalah menjadi tantangan bagi kita karena pesan dari Bapak Presiden Prabowo, seluruh kementerian harus dekat dengan rakyat, harus membantu rakyat, harus mendengar aspirasi dan kepentingan rakyat. Makanya Bapak Gubernur, kami hadir di sini di tanah Papua Barat dengan senang hati dan dengan bersuka cita bertemu dengan saudara-saudara semuanya ada di sini. Kita juga akan membangun gereja di sini agar Bapak Ibu bisa nyaman untuk beribadah, dan jangan lupa untuk mendoakan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar selalu diberikan kekuatan iman, agar selalu sehat dalam mengemban amanat, dan terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena bagi Bapak Presiden Prabowo, Papua ini adalah tanah harapan Indonesia untuk masa depan dan selalu ada di hati. Saya akan membacakan pantun. Tadi Pak Gubernur membacakan pantun juga. Bulan naik di langit Oransbari, angin lembut menyapa rimba. Gubernur Domingus Mandacan jadi gubernur di sini, membawa damai ke tanah raja. Ada satu lagi dari Pak Bupati ya. Kita cari dulu. Mana ini? Bupati Bernard Mandacan kini melangkah, membawa harap dari rakyat yang luas. Manokwari Selatan tak akan goyah karena pemimpinnya merangkul dengan tulus. Demikian sambutan saya, disertai dengan iringan doa. Semoga kita semuanya selalu diberkati oleh Tuhan, dan kita selalu sehat, dan kita selalu terus untuk menjadi saudara dan saling menghormati. Demikian, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Demikian sambutan Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia yang diakhiri dengan pantun. Ini balas Bapak Gub tadi, karena Bapak pantun dari Bapak Wamen balas dengan pantun. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Baik, Bapak Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia beserta rombongan, Bapak Gubernur Papua Barat beserta rombongan, Bupati Manokwari Selatan beserta rombongan, bahkan tamu undangan hadirin sekalian yang kami hormati dan yang berbahagia. Tiba saatnya kita akan datang kepada prosesi peletakan batu penjuru. Oleh sebab itu kami sampaikan para pejabat atau bapak-bapak yang hendak melakukan peletakan batu penjuru. Yang pertama akan dilakukan oleh Gubernur Papua Barat. Batu yang kedua akan diletakkan oleh Bupati Manokwari Selatan. Kami ralat, kami mulai dari pertama, karena ini pembangunan rumah gereja, sehingga kami awali peletakan batu pertama akan dilakukan oleh Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Yang kedua, Badan Pekerja Klasis GKI Hatam Oransbari. Yang ketiga, Ketua Jemaat GKI Immanuel Muari. Yang keempat, Gubernur Papua Barat. Yang kelima, Bupati Manokwari Selatan. Yang keenam, Kepala Suku Besar Arfak di wilayah Oransbari.
Dan batu yang ketujuh adalah pemilik lahan yang menyediakan tempat ini bagi pembangunan gedung gereja. Bagi bapak-bapak yang setelah kami sebutkan nama-nama bisa mengambil posisi ke depan. Kemudian Majelis Jemaat Immanuel Muari berkenan untuk mempersiapkan bapak yang kami sebutkan nama tadi untuk melakukan proses peletakan batu. Atas nama Badan Pekerja Basis Atamora Sbari Gereja Kristen Injili di Tara, Papua, kami meletakkan batu yang pertama dalam nama Tuhan, Allah, Anak, dan Roh Kudus. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya meletakkan batu penjuru yang kedua. Bagian Jemaat GKI Immanuel Muara. Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini untuk memulai proses pembangunan gedung gereja yang baru Jemaat GKI Immanuel Muari, hanya untuk kemuliaan nama Allah. Diletakkan oleh Gubernur Papua Barat. Kepada Bapak disilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Wamen yang saya hormati, kasihan Tuhan, dengan didasari nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya Gubernur Papua Barat meletakkan batu pertama yang keempat pembangunan gedung gereja Immanuel Muari, Basis Atamora Sbari. Tuhan memberkati panitia, memberkati semua pihak, dan kemudian proses pembangunan gedung gereja ini selesai tepat pada waktu Tuhan dan dapat diresmikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Batu penjuru yang berikut akan diletakkan oleh Bupati Manokwari Selatan. Baik. Selaku Bupati Manokwari Selatan, mewakili dari perpanjangan tangan dari Tuhan, saya meletakkan batu kelima dari pembangunan batu pertama pembangunan gedung gereja GKI di Muari. Semoga dengan hari ini kita bersama-sama di sini, Tuhan menolong kita semua, mulai dari pembangunan awal sampai selesainya nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua.